Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ngobrol santai di Majelis Garasi Official. Kali ini kita ngobrol santai bersama dengan Ahmad Faiz yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir di mari, ya kan? Tiap hari hadir, Pak. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi terus. ngapain aja hari ini? Kegiatannya? Ngapain, Pan? Lah, kok kagak ngapa-ngapain? Kagak AJB emang? Enggak, kan libur. Oh, libur. Weekend. Iya. Kasih tahu dong, AJB emang apaan gitu. AJB antar jemput bini. Antar jemput bini. Begitu. Kemarin Jumat khutbah di mana? Khutbah di Masjid Nurul Quba. Ngebahas tentang apa nih, Teh? Poin teh, Pan. Ya, namanya kita mau tahu. Apa tahu tuh jadi buat bahan aneh gitu. Ngebahas tentang bersyukur. Bersyukur terhadap Tentang kisahnya Syekh Ibrahim bin Adham. Pokoknya intinya bersyukur deh. Tapi yang ente lebih spesifikasiin bahasannya bersyukurnya dalam apa nih, Kong? Dalam hidup, karena berapa banyak orang di zaman sekarang yang banyak mengeluh pada Allah padahal diberi kesempurnaan. Gitu. Terus? Iya, aneh dapat materi itu dari Ustadz Fauzi. Beliau cerita tentang Syekh Ibrahim bin Adham ketemu orang, dia lagi mengadakan perjalanan, ketemu orang di pinggir jalan. Nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ya, tentang itu pokoknya. Matanya buta. Pokoknya penuh dengan kekurangan itu orang. Tuh. Tapi dia dalam keadaan miskin, dia makan dari tangan orang-orang yang kesian. Karena ngelihat dia gitu. Saking bersyukurnya cuman disuapin makanan doang, dia ngucapin alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa atayahul jasimah. Di situ yang membuat Syekh Ibrahim bin Adham penasaran sama itu orang. Makanya dihampiri itu orang, diucapin assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi ya Ibrahim bin Adham. Padahal matanya Nggak ngeliat. Gitu. Matanya buta. Gitu. Berarti hitungannya mata buta tapi mata hati nggak buta gitu ya. Makanya ditanya kok bisa kenal sama saya, kan mata ente nggak ngeliat. Dia bilang majahil tu syai'an munzu araftullah, nggak ada yang tidak aku ketahui semenjak aku mengenal Allah. Tuh. Haji. Sampai segitunya. Masya Allah. Terus itu kan dari kisah yang tadi ente bahas tuh, dari khotib yang kemarin. Itu salah satu kita sebut aja kayak sahabat lah gitu ya. Iya bukan? Bukan. Terus siapa? Seorang ulama. Oke, nah dari seorang ulama itu kisahnya kan dia mengenal tapi tanpa pernah bertemu atau tatap mata melihat kan gitu. Bener. Nah, sekarang aneh nanya ini, ente pertama kali ketemu sama Ustadz Fauzi itu bagaimana? Pertama kali ketemu, aneh sering ketemu gitu. Cuman emang nggak pernah menyapa, cuman sekedar kenal doang. Tahu gitu. Doang, karena beliau kalau sholat di musola belakang rumah aneh tuh, Baitur Rahman, beliau sering jadi imam, beliau juga sering ngisi ceramah Ramadan gitu. Untuk ngaji aneh belum, gitu. Nggak pernah aneh ngerasain duduk di majelis ilmu, gitu. Apalagi diajarin sama beliau. Nah, pas ketika orang tua meninggal, ayah meninggal, baru tuh tergerak buat ngaji sama beliau. Insya Allah deh, alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang tuh ngaji. Berarti hitungannya kalau aneh boleh tahu nih, ente emang sebenarnya dari awal kan ente dibilang tadi kan semenjak orang tua ente, ayah ente meninggal nih, ente di situ baru ada rasa kayak pengen ngaji. Nah sebelumnya pendidikan ente itu emang udah berbau dengan kayak rutin yang selalu ngaji atau kayak pesantren kah atau sekolah normal biasa? Emang dari kecil pendidikan aneh lebih condong kayaknya orang tua tuh ke agama gitu. Emang dari kecil udah keras dalam mendidik agama. SD aja MI Al-Islamiyah sama kayak ente kan. Iya paham aneh mah. MTS tuh, SMP MTS Madrasah Sanawiyah Negeri
Abis dari situ langsung dipesantrenin, tuh, dibohongin. Ini gimana tuh kisahnya dibohongin itu? Dibohongin mau ngeliat-ngeliat pesantren. Ah, Mau ngapain ngeliat-ngeliat pesantren, Mi? Tahu Mi aneh. Mau ngapain? Pes mau dipesantrenin, pes kagak mau. Pes bilang gitu. Enggak, kita lihat-lihat doang. Berangkat ke sono. Nyampe di sono, tahu-tahu abang iparannya bilang, kan, ngomong sama ayahannya, ya pendaftarannya udah tutup. Dalam hatiannya kok daftar? Gitu, udah turun dulu Jis, kata ayahnya. Udah turun, ditanya, oh masih bisa ya, masih nerima. Ya udah nih turun dari mobil, tahu-tahu dites, tahu-tahu lolos. Ya udah akhirnya takdirannya di pesantren. berarti walaupun pendaftaran udah tutup, pas ente dites, lulus masuk kriteria, langsung masuk deh tuh. Langsung masuk, alhamdulillah. Terus baju-bajunya? 2 minggu kemudian balik lagi ke situ. Oh, berarti hitungannya yang pada saat ente dibilang cuma ngeliat-ngeliat doang, daftar, ternyata itu udah lulus keterima, tapi nanti 2 minggu lagi baru balik masuk bener-benernya deh tuh. Benar. Kayak gitu. Berarti bisa kita anggap ente itu emang udah ada basicnya dong. Kan dari SD, MI, Al-Islamiyah bareng lah. Satu sekolahan gitu. MTS juga kan madrasah. Ya berarti emang udah jalannya kan. Bisa gitu. bisa dibilang begitu, cuman bukan cita-citaan ya sebenarnya. Iya. Oh, nggak ada termasuk cita-cita mau jadi ntar ngajar agama, tapi nggak ada gitu ya. Bener. Terus? Itu karena kuliahnya lain. Emang kuliah ente ngambil apa? Kuliah ngambil komputer. Bagus agak ditangkap. Oh, untung nggak teriakin maling. Lah ngambil komputer. Lu teriakin maling, lu ngambil komputer begitu kan. Oh, berarti ente Eskom nih ya. Oh, dari lulusan pesantren, awal kita kalau kita runutin MI, MTS, pesantren, terus Eskom. Lah, bisa belok begitu. Ya itu, hidayah datang ketika ayahannya meninggal. Disitulah nih mulai mempelajari ilmu agama, bahwa ilmu agama tuh menyenangkan gitu ya. Baru mulai sadar karena nggak ada manusia yang nggak punya aib, nggak ada manusia yang ya mungkin apa cuman aneh doang gitu ya, gitu yang masa lalunya kurang baik gitu. Mulai memperbaiki pelan-pelan gitu sampai sekarang. Ya, hitungannya bisa aja kayak kita anggap kita mau hijrah lah, mau ngapain sih. Hitungannya dari lebih baik, contoh misalkan nih perkataannya ini, lebih baik mantan preman daripada mantan ustadz kali, begitu ya? Nggak tahu. Ya, dibilang kagak tahu. Yang itu kan lebih baik kita dari yang nggak tahu apa-apa, kita nyari tahu, belajar, kita jadi benar dah gitu kan. Daripada kita udah benar, sebenarnya kita udah tahu ini salah tapi kita lakuin kan gitu ya. Intinya sih nggak ada manusia yang sempurna. Betul. Gitu. Bahkan Ustadz pernah ngasih tahu ya di kitab apa ya, Bidayatul Hidayah itu. Kita kalau ngelihat ulama jangan ngelihat dia sekarang, katanya. Ya ngelihat awalnya, katanya, kata Ustadz. Lihat awalnya. Ya karena ulama itu nggak ada ulama yang ujuk-ujuk jadi ulama. Pasti yang namanya nuntut ilmu, belajar agama itu pahit. Kita di pesantren juga pahit. Yang namanya harus lari-larian tuh ke masjid, harus cepet-cepet buru-buru, ya kan, makan rame-rame, ya mandi rame-rame, tuh. Ya belum kita ngapal segala macem. Lihat, jangan lihat dia sekarang, lihat awalnya susah payah. Sekarang mungkin mereka punya motor, punya mobil, itu rukhsah dari Allah, ya kan, rukhsah, keringanan dari Allah. Gitu. Kalau ngelihat ahli maksiat jangan lihat sekarang, lihat akhirnya. Ya, jadi kita hitungannya sama aja, jangan nilai seseorang nih, misalkan dia kayak seorang ahli maksiat, belum tentu pada saat Allah kasih hidayah di sakaratul mautnya, dia taubat langsung terima, emang dia yang masuk surga bagaimana kan nggak tahu. Taubatnya diterima sama Allah, kita ngata-ngatain. Nah itu dia. Nah terus kan gini, Pak Is, aneh terkadang ngelihat ente kayak gitu kan, pernah khotib di mana awal mulanya ente bisa khotib bagaimana, sampai kasih tahu dong tips-tipsnya gitu. Sampai tahu aneh bisa ngikutin jejak ente kan kayak gitu. Atau teman ngobrol santai majelis
garasi juga. Gitu. Aneh cuman ngikutin perintah guru. Tuh. Aneh nggak bisa ceramah, aneh nggak pernah khutbah sekalipun, nggak. Tahu-tahu, aduh tahun berapa ya, aneh lupa tuh. Ustadz Fauzi nelpon hari Jumat, jam 10 pagi. Ustadz Fauzi nelpon, Pak Is ada di rumah? Ada Ustadz. Ada apa Ustadz? Ya, aneh mau ke rumah sekarang ya, katanya. Ya akhirnya beliau datang terus aneh tanya, ada apa Ustaz? Gantiin aneh khotib ya gitu. Wah yang bener aja Ustaz. Yang bener aja, saya nggak bisa Ustaz. Bisa ente tuh, bisa udah. Wah itu dengkul otek man, Dengkul otak lemes deh. lemes mau bikin kopi ya kan, ke dapur tuh buat Ustadz. Lemes apaan yang mau dikata tuh. Cuman itu keyakinan guru tuh, Masya Allah, keyakinan guru ke muridnya. Udah ente bisa catat rukun-rukunnya, rukun khutbah. Apaan aja ente omongin katanya. Ya udah Ustaz doain. Iya aneh dikasih apa namanya peci beliau dilepas, aneh dipakein, didoain. Habis itu udah dipakai lagi ke beliau. Ya udah. Beliau pulang jam 10. Beliau pulang jam setengah 11-an. Persiapan aneh apa? Coba. Akhirnya aneh masuk ke dalam. Aneh bilang sama Umi, Pak Is mau khutbah Jumat. Wah, Umi kaget ya kan. Apaan yang mau lu kata? Lu bisa ceramah juga kagak. Kata pas kagak tahu Mi ustadznya yang nyuruh gitu. Ya udah Umi aneh sholat hajat 2 rakaat atau lebih gitu, doain aneh. Udah berangkatannya sama Kiki tuh, minta anterin sama Kiki ke Mall Arta Gading. Ada ngadain apa namanya sholat Jumat. Di situ udah alhamdulillah lancar, ya udah keterusan sampai sekarang gitu. Berarti hitungannya berkat dari keyakinan guru sama dari doanya orang tua lah ya gitu. Jadi apaan yang kita baru minta orang tua bantuin, alhamdulillah lancar gitu ya. Dan sampai sekarang berlanjut terus. Sampai aneh juga pernah ngelihat ente ceramah itu kan kayak ngasih tausiah sedikit lah ya kan. Kurang lebih kan udah banyak kayak gitu. Terus gini Pak Is, kalau misalkan banyak nih orang-orang di sini yang lagi pada nonton kayak gitu, ingin coba belajar, pertama kali yang harus diyakini terlebih dahulu itu apa sih? Apa yang harus diyakini? Yang harus kita yakini, kita harus punya guru intinya gitu. Harus punya guru, dengerin apa kata guru. Orang kalau punya guru enak, hidupnya terarah. Gitu. Keyakinan diawali dari perintah guru. Iya, benar. Gitu. Ikutin apa yang guru lakuin, apa yang guru perintahin. Gitu aja sih, hadir majelis ilmu. Gitu. Cinta yang paling penting itu cinta. Hadir di majelis ilmu. Nah, pengalaman ente nih selama ente ngikutin Ustadz Fauzi gitu, pengalaman apa aja sih yang udah pernah ente dapetin untuk diri ente sendiri gitu. Pengalaman ngikutin Ustadz Fauzi, Masya Allah banyak banget. Di antaranya aneh diajak-ajak sama beliau ketemu ulama-ulama. Di antaranya Habib Ali bin Abdurrahman Segar. Sampai pernah nyupirin beliau. Tuh, ketemu ulama, ada Habib Abdullah Diba, ya Habib Abdullah bin Ali bin Saleh Al-Attas, ya Habib Fatah. Ketemu ulama itu yang paling berkesan buat Ani. Alhamdulillah. Sampai pernah ya ketemu Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafiz. Hadramaut. Masya Allah. Gitu. Kan awalnya aneh nggak kenal yang namanya ulama. Habaib pun nggak kenal gitu.
karena didikan guru, ya, didikan guru harus cinta ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad, harus cinta pewaris para nabi. Tuh, akhirnya ya itu aneh jadi apa namanya penasaran sama mereka keluarga Nabi, sampai bisa ketemu Habib Umar bin Hafiz. Tuh perjuangannya masya Allah berapa tahun itu, dari semenjak 2016 aneh datang ke Cidodol. Aneh datang ke Cidodol cuman ngelihat beliau dari jendela. Itu udah nangis aja. Nggak tahu kenapa hati aneh tuh deh buannya mau nangis aja tuh ketemu Habib Umar bin Hafiz. Ikut sholat subuh berjamaah, beliau yang imamin. 2017 aneh ketika beliau datang ke Indonesia, aneh cuman bisa ya aneh hadir di mana ya, di Masjid Tangkuban Perahu. Itu, dan itu pun ada pagar betis pan, dijagain beliau mau lewat, aneh tungguin dari jauh, aneh di tangan apa pagar betis itu. Udah aneh diem aja, udah diri aja, aneh ngeliat beliau tuh Habib Umar. Nah, pas lewat, pas di depan aneh ya Habib, aneh pegang tangannya tuh, mau begini mau nyium kagak nyampe akhirnya aneh kesikut, jatuh, peci aneh keinjak-injak orang, cuman aneh seneng banget bisa nyentuh tangannya beliau. Akhirnya aneh cium itu tangan aneh tempelin ke dada. Udah, tahun berikutnya di Hotel Arya Duta. Tuh. Di Hotel Arya Duta aneh cuman ngeliat di Instagram ada live Habib Umar, karena aneh nggak punya channel sama sekali. Ada Habib Umar lagi tausiah ba'da subuh. Tuh. Setelah itu aneh pengen tahu ini di mana gitu. Ada yang komen ini kayak di Arya Duta. Habis itu udah aneh bangun bersih-bersih, udah aneh cium tangan sama Umi. Mi doain Pak Espes mau ketemu Habib Umar, mudah-mudahan bisa ketemu nih Mi, soalnya orang kayaknya rame mulu kalau ada beliau. Gitu. Ya udah aneh masuk Hotel Arya Duta pakai sarung, pakai koko, pakai peci. Ditanya sama satpam mau kemana Pak, saya mau ikut pengajian Habib Umar. Oh silakan. Ya udah, parkir motor, aneh nggak tahu lagi kemana. Ada Habib apa aneh kurang kenal. Dia nanya di mana Habib Umar. Ya Habib aneh kurang tahu gitu. Oh bentar, aneh tanya dulu sama resepsionis. Ditanya, ayo ikut aneh. Ikut tuh naik lift. Ente mau ente dari mana? Aneh dari Sunter Habib. Iya. Nah ya ikut terus. Nah pas nyampe di ruangan, beliau masuk, aneh di stop. Aneh nggak bisa masuk. Ya udah. Jarak ini pintu. Ya sama aneh nyender doang pan. Itu pintu pan. Iya. Udah. Itu sendal pada berserakan ya kan. Aneh cuman bisa begini ya Allah. Ntar aneh berdiri. Ntar aneh berdiri pegel, ntar duduk lagi. Tapi kedengeran suara Habib Umar. Gitu. Ntar pintunya ditutup. Gitu. Habis itu aneh dipanggil tuh sama salah satu zuriyah Nabi juga, Habaib. Dipanggil, sini katanya. Ente mau masuk? Iya Habib. Ente boleh masuk tapi jangan salaman sama Habib Umar katanya. Baik Habib. Saatnya mau salim. Jangan salaman, masuk. Masuk akhirnya. Setelah masuk, ceramah selesai, beliau salat isyraq. Ini mau salaman juga nggak enak, udah dipesen jangan salaman. Udah, habis itu pas mau pulang, ya Allah jarak aneh mungkin dari aneh ke kamera kali dekatnya sama Habib Umar, cuman aneh dipesen kagak boleh cium tangan, nggak boleh salaman. Ya udah akhirnya ya cuman memandang doang. Tahun berikutnya baru tuh, tahun berikutnya aneh ngikutin mulu pan, aneh ngikutin datang ke masjid mana pasti rame. Datang ke masjid mana pasti rame, gak bisa gitu salaman sama beliau. Akhirnya pulang dari majelis Rasulullah di Monas. Pulang nyampe rumah udah jam 1, tidur kira-kira jam 2. Ya, tidur jam 2.
Ane mau ikut lagi kajian subuhnya Habib Umar. Udah tidur udah kemalaman, Iya. Kak. Gimana ya, udah tidur aja udah. Bangun jam 3, tidur lagi. Aneh habis ketika tidur lagi, karena emang udah lelah banget, tidur udah kemalaman. Aneh ngimpi anak beliau, Habib Salim bin Umar. Beliau bilang dalam mimpi aneh, ente Faiz ya, jangan lupa kuncinya di ente gitu. Di dalam mimpi aneh nggak ngerti. Nah Habib, iya doang. Udah. Masih di dalam mimpi tuh. Terus aneh mau arah pulang, ceritanya naik motor ketemu lagi Habib Salim bin Umar. Faiz jangan lupa kuncinya di ente. Habis itu aneh bangun kaget. Toto aneh bersih-bersih. Ya, bersih-bersih langsung berangkat ke daerah Cililitan. Nama pesantrennya lupa, itu apa ya namanya. Nggak taunya dompet nggak kebawa, Pan. Dompet nggak kebawa. Segala cuman bawa tripod. Udah, bawa tripod doang sama uang 5.000 rupiah. Ketika nyampe parkir motor, kita udah di jalanan aja, orang udah banyak. Habis itu udah deh mau menjelang sholat subuh diumumin bahwa Habib Umar datangnya telat. Beliau nggak bisa sholat subuh berjamaah karena kelelahan gitu. Tapi beliau insya Allah hadir. Gitu. Ya udah, aneh berdiri aja. Aneh mau beli karpet tuh, tiker-tikeran. Ya, buat duduk. 5.000 rupiah. Kalau aneh beliin ini tiker, aneh nggak bisa bayar parkir. Ya Allah, gimana ya? Ya udah, aneh diem aja berdiri di senderan di mobil. Di mobil orang senderan aja. Aneh liatin ada satu orang yang sholatnya sendiri. Tuh. Udah komat, baru aneh samperin. Bang, boleh numpang di sini? Silakan. Ya udah, aneh bisa sholat di situ bareng jamaah juga. Nah, singkat cerita, jamaah sebagian ada yang bubar. Datang tuh Habib Umar kira-kira 5:30. Datang Habib Umar sama rombongannya tuh, mobil masuk. Nah, tahu-tahu orang-orang pada bilang buka jalan. Gak taunya di pagar betis, dan aneh ada di dalam pagar betis. Ya udah, aneh ikutin aja, buka jalan, mau tripod, sangka wartawan kali. Buka jalan. Udah buka jalan terus. Nah, Habib Umar masuk, nggak taunya pagar betisnya ada 2. Yang paling depan itu pagar betisnya tentara, kira-kira tentara itu. Udah, aneh berhenti, stop. Nah, gimana caranya biar bisa masuk? Aneh sampai, Ustadz, ada yang aneh panggil depan pintu. Aneh boleh masuk gak? Gak boleh ente. Diketawain orang-orang. Biarin aja, aneh bilang. Ya udah, habis itu longgar dah tuh pagar betisnya. Tahu-tahu bismillah aja aneh masuk, kagak dijegat, Pan. Alhamdulillah kagak dijegat. Habis itu aneh diriin tuh tripod biar disangka wartawan. Habis itu duduk deh. Nggak lama Habib Umar berdoa, kelar, beliau sholat, aneh mulai nyelip-nyelip ke depan. Nah, sampai dah tuh depan Habib Umar. Ketika beliau salam, Assalamualaikum warahmatullahi, beliau berdiri, aneh langsung tanggepin ya. Habib, cium tangan bolak-balik, kurang juga cium sorbannya. Allah, seneng banget pulang itu. Gitu, alhamdulillah. Setelah itu deh, beliau itu kayaknya terakhir kali beliau datang ke Indonesia. Masya Allah. Alhamdulillah, itu kan hitungannya dari keyakinan ente, dari perintah guru, dari mahabbah ente sama guru, sampai keinginan ente ketemu sama ulama besar, kan, seorang Habib Umar bin Hafiz. Insya Allah. Mau cium tangan pun kesampaian. Pan. Itu adalah dari keyakinan dan hasil usaha ente sendiri, dan keseringan datang atau hadir di majelis-majelis ilmu kayak gitu kan ya. Nah, sekarang gini Faiz, aneh minta deh ke ente untuk kasih pesan ke generasi muda yang sekarang nih, biar
makin semangat untuk hadir di majelis ilmu atau menuntut ilmu lah intinya. Itu pesan-pesannya kayak gimana? Apa ya pesan-pesannya ya? Luangin waktu. Luangin waktu bahwa nggak semua anak muda terus. Iya. Nggak semua orang tua terus. Dan kematian itu tidak mandang tua, tidak pandang muda. Dan pahala yang paling besar adalah pahala hadir di majelis ilmu. Luangin waktu kita hadir di majelis ilmu. Cinta sama guru, ya. Soalnya kita nggak tahu kelak kita bakal berkumpul sama siapa ketika di akhirat. Kalau kita hadir ngumpulnya di majelis ilmu, di majelis zikir, ngumpulnya sama ulama, insya Allah ngumpulnya kita sama Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih tuh dengerin pesan-pesan dari Ahmad Faiz. Jangan bosan-bosannya dan semangat luangin waktu yang terutama untuk hadir di majelis ilmu. Karena tadi kita itu nggak selamanya muda, kita itu nggak selamanya tua, dan kita pun nggak selamanya akan hidup. Yang kekal itu adalah di alam akhirat. Oke, itu adalah pesan-pesan dari Ahmad Faiz. Makasih banyak. Ya, khair. Ntar kalau misalkan ada kelainan waktu lagi, kita ngebahas tentang hal-hal yang lebih dalam lagi. Siap. Luangin waktunya saya minta. Pasti akan saya undang lagi. Oke, teman-teman ngobrol santai Majelis Garasi. Mungkin cukup kali ini saja pembahasan dengan Ahmad Faiz. Lain waktunya akan kita bahas lebih lagi. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe Majelis Garasi Official agar kita semakin semangat menggali ilmu-ilmu terutama tentang ilmu agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.